Isu lingkungan, penting atau genting? Hmm. Sebelum gue jawab pertanyaan itu, mungkin kalau kita membahas isu lingkungan, untuk beberapa orang mungkin akan mengarahkan atau mengangkat isu yang ingin mereka bahas adalah perubahan iklim atau pemanasan global. Nah, untuk gue sendiri, isu yang terpikirkan di kepala gue mungkin sampah. Kenapa sampah? Kenapa enggak perubahan iklim atau pemanasan global atau mungkin deforestasi? Nah, perlu kita ketahui masalah isu lingkungan sampah ini merupakan ya hal yang penting juga sama kayak isu-isu lainnya. Nah, limbah sampah atau ya ayo kita ketahui yang gue sebut tadi sampah juga ini adalah salah satu dari sekian banyak isu lingkungan yang kalau kita perhatikan tuh gak ada habisnya. Karena setiap harinya manusia atau ya individu atau diri kita sendiri tuh menghasilkan sampah, baik itu di dalam rumah maupun di luar rumah. Contohnya kalau di dalam rumah kita mengambil sehelai tisu buat membersihkan meja atau untuk membersihkan muka kita, dan lalu kita buang ke tempat sampah, pada akhirnya jadi apa? Ya, sampah juga kan. Nah, sampah ini khususnya sampah plastik juga merupakan salah satu penyebab utama atau ya bisa dikatakan kontributor dalam terjadinya perubahan iklim juga loh. Nah, mikir kan, kok bisa? Kamu nanya, kamu bertanya-tanya kalau kenapa sampah plastik tuh bisa juga loh jadi salah satu penyebab utama dari perubahan iklim itu. Nah, mengutip dari website Ditjen Kementerian Lingkungan dan Kehutanan, nah sampah plastik ini tuh dari awal produksi sampai dengan tahap pembuangan serta pengolahannya itu ikut menyumbang emisi gas rumah kaca ke atmosfer. Nah, plastik ini kan terbuat dari minyak bumi. Nah, minyak bumi itu diproses yang dimana nanti komponen minyak bumi ini akan menjadi sebuah molekul kecil yang disebut dengan monomer. Nah, kegiatan memproduksi plastik ini membutuhkan sekitar 12 juta barel bahan baku minyak. Nah, untuk mengubah minyak bumi menjadi monomer itu digunakan metode atau cara yang sekiranya menjadi salah satu efek timbulnya gas rumah kaca, yaitu teknik pembakaran. Nah, sedangkan pada tahap pembuangan di TPA atau tempat pembuangan akhir, sampah plastik adalah salah satu jenis sampah yang menghasilkan gas rumah kaca. Nah, begitu juga pada tahap pengolahannya, karena sampah plastik atau ya plastik lah tidak dapat diurai secara alami oleh bakteri dalam tanah, sehingga membutuhkan waktu ya ratusan tahun lah sampai plastik dapat terurai dengan sendirinya. Biasanya plastik dikelola dengan cara dibakar. Nah, lagi-lagi cara-cara pembakaran ini adalah satu cara yang bisa menjadi salah satu kekhawatiran, karena inilah cara yang menambah gas rumah kaca ke atmosfer bumi. Selain dari timbulnya gas rumah kaca yang diproduksi oleh limbah sampah atau sampah, khususnya tadi yang sebutkanlah sampah plastik, sampah juga itulah merupakan salah satu penyebab atau faktor terjadinya banjir. Ya, seperti kita ketahui, banyak orang yang masih acuh tak acuh atau tidak terlalu peduli mereka membuang sampah di mana. Yang penting sampahnya mereka buang, dan pada akhirnya
banyak orang juga yang membuang sampahnya sembarangan dan berakhir pada kali atau saluran-saluran air. Nah, dari sampah-sampah yang terbawa ke saluran air atau kali ini menciptakan sebuah penyumbatan pada saluran air tersebut yang dimana berefek pada pengendapan atau penahanan saluran air ya, atau ya bisa dikatakan jalur air itu diblokade oleh tumpukan-tumpukan sampahnya yang jadinya meluap, air ini pada meluap ke atas dan menciptakan banjir dari level paling bawah sampai paling tinggi sekalipun. Bagaimana upaya petugas dan warga menguras sampah yang menyumbat gorong-gorong di jalur Pantura Asebagus Situbondo ini yang berakhir sia-sia? Banyaknya sampah pada saluran irigasi tidak sebanding dengan debit air yang datang. Banjir pun tidak kunjung surut. Nah, Indonesia tuh sebagai negara berkembang, sebagai salah satu negara yang mungkin berkontribusi dalam penyumbang sampah terbesar di dunia, dan juga di sini tuh Indonesia mengalami peningkatan yang dimana pada tahun 2021 kemarin Indonesia ada sekitar 68,5 juta ton sampah yang pada tahun ini meningkat menjadi 70 juta ton sampah, dan juga ada 24% atau sekitar 16 juta ton sampah yang tidak dikelola dengan baik gitu. Nah, menarik kesimpulan dari beberapa data dan dampak yang saya jelaskan barusan mengenai isu lingkungan, khususnya isu sampah tadi, dan serta menjawab pertanyaan sebelumnya mengenai apakah isu lingkungan itu penting atau genting. Menurut saya suatu hal yang genting. Kenapa begitu? Karena lingkungan sendiri itu adalah sesuatu yang dekat dengan hidup kita, yang berdampak langsung, memiliki dampak yang nyata di kehidupan kita. Dan kita tuh selalu kita tuh hidup di bumi ini beriringan dengan lingkungan. Jika kita tidak ikut serta atau ikut andil atau tidak mulai dari sekarang untuk menjaga lingkungan kita sendiri, kapan kita bisa mencegah hal-hal yang bersifat jangka panjang ini tidak terjadi lah di kemudian hari. Dan saya kembalikan lagi pada kalian yang menonton video ini, apakah menurut kalian isu lingkungan ini adalah hal yang penting atau adalah hal yang genting? Menurut gue genting alias penting banget. Sekarang gue ngajak kalian buat searching tentang current environmental issues. Kira-kira isu lingkungan apa sih yang paling sering diomongin? Yes, of course, climate change. Kalian tahu nggak, kata pakar seorang UN, climate change yang disebabkan oleh manusia itu merupakan ancaman terbesar yang pernah dialami dunia. Karena dampaknya itu luas banget ke lingkungan dan masyarakat kita. Lebih lagi, negara-negara termiskin yang paling kena dampak dari climate change ini. Mereka juga membutuhkan dukungan internasional untuk membiayai dampak dari perubahan iklim ini. Mereka lebih terkena dampaknya karena ketergantungan mereka yang tinggi pada sumber daya alam dan juga kapasitas mereka yang terbatas untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim ini. Menurut gue, isu perubahan iklim ini merupakan isu yang multidimensi karena isu lingkungan lainnya tuh dapat dipengaruhi dari perubahan iklim. Kerusakan lingkungan tuh akan meningkatkan kemungkinan lebih banyak lagi konflik, kelaparan, dan juga kemiskinan. Dan juga negara maju tuh mengonsumsi lebih banyak energi global dan berkontribusi lebih besar terhadap emisi global daripada negara berkembang. Hal ini menyebabkan adanya ketidakmerataan global dalam konsumsi energi di dunia. Jadi tuh gini, negara maju tuh menumbuhkan ekonomi mereka dengan membakar bahan bakar fosil dan menghasilkan karbon dari pabrik, rumah, dan juga mobil mereka. Nah, terus bahan bakarnya dari mana? Itu dia, bahan bakunya dari negara berkembang. Tapi negara berkembang juga yang terkena dampak buruknya dari climate change ini.
Kayak kasihan banget gak sih? Udah sumber daya alamnya diambil, negara berkembang juga yang terkena dampak buruknya. Menariknya lagi, kata pakar UN, mereka aja bilang kalau misalnya anggota G20 aja masih menyumbang 78% emisi selama dekade terakhir. Terus gimana dong kalau misalnya negara maju dan perusahaan besar aja masih lamban dalam urusan kayak ginian? Nah itu dia, makanya gue bilang ini tuh genting, karena yang paling terkena dampak dari climate change ini dan yang paling terkena kerugian paling besar itu mereka yang nggak bisa ikut berpartisipasi dalam pengambilan keputusan saat ini. Yaitu tadi, negara maju atau negara yang berpower yang bisa ngambil keputusan. Kalian tahu dong kalau misalnya masalah kayak gini disepelein, ya dampaknya berarti bakal kayak gimana ke depannya. Jadi menurut kalian gimana? Lingkungan penting atau genting? Oke, topik kita hari ini adalah lingkungan. Penting versus genting. Mungkin sebelumnya udah ada dipaparin sama teman-teman saya, Rita dan Fatan, mengenai perspektif mereka tentang lingkungan ini. Apakah mereka merasa lingkungan ini penting ataupun genting? Kalau misalnya dari saya sendiri, kita mulai dari latar belakangnya dulu deh. Kenapa munculnya adanya pertanyaan lingkungan ini penting apa genting sih? Oke, mungkin latar belakang yang bisa saya pahami itu adalah karena banyaknya atau kurangnya sikap preventif dari state actor maupun non-state actor, khususnya state actor sih, tapi terhadap isu-isu lingkungan ini. Is they either pledged to do exactly what they were already going to do anyway, or pledged even less than that. China, for instance, said, we pledge to reach peak emissions by about 2030. Well, the United States government had already done a study to guess when Chinese emissions would peak, and their guess was about 2030. Peak doesn't mean stop, it just means stop increasing. That's right. So in fact, China promised they will continue increasing their emissions for some time to come. Nah, kita tahu kalau misalnya teman-teman ngikutin tentang permasalahan isu lingkungan itu ada banyak banget, dan termasuk catastrophe ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu aja soal lingkungannya, yaitu climate change, yang mungkin bisa dibilang isu ini cukup panas ya. Bukan gara-gara climate change itu global warming makanya dibilang panas, tapi banyak banget perspektif dan persepsi yang menganggap bahwa climate change ini beda-beda ya. Beberapa pihak mengatakan bahwa climate change ini itu cuman overstated dari beberapa orang-orang, seperti isu yang dibesar-besarkan dan genting banget gitu. Dan satu pihak lagi mengatakan bahwa come on dude, take it seriously gitu, climate change ini benar-benar bahaya banget. Nah, saya mau coba melihat dari perspektif negara-negara besar ya, karena seperti yang kita tahu salah satu penyebab terbesar climate change itu adalah emisi. Dan emisi itu biasanya kebanyakan besar itu dari pabrik-pabrik yang digunakan untuk menunjang perekonomiannya dan industri. Oke, apakah ada cara gitu di mana perekonomian itu tetap bertumbuh, tetap berkembang, dan stabil kemakmurannya, sedangkan kita tetap mempertahankan lingkungan yang aman, yang sehat? Kalau menurut saya sendiri enggak. Yang mana hal ini membuat saya berpikir bahwa lingkungan ini penting tapi gak genting. Hal ini saya lihat dari perspektif negara-negara saat ini. Kenapa begitu? Karena healthy environment dan economy development, growth and prosperity itu sifatnya kontradiksi banget ya. Mereka nggak bisa berjalan seiringan kalau menurut saya. Dan seperti yang kita tahu, lingkungan itu penting, tapi ekonomi juga penting. Dimana beberapa dekade terakhir ini pertumbuhan ekonomi itu telah mengangkat banyak orang dari kemiskinan dan meningkatkan kesehatan di seluruh dunia. Namun
Namun nih guys, menurut saya kenapa saya bilang ini penting tapi gak genting, karena ada hal-hal yang mendahulinya seperti perekonomian tadi, yang mungkin kalau misalnya kita lihat dari masyarakat terpencil, banyak banget ya orang-orang yang kesejahteraan ekonominya itu kurang banget, sehingga saya menyimpulkan bahwa lingkungan itu penting, hanya belum waktunya. Namun jika hal tersebut sampai terlambat dilakukan, atau kita tuh selalu denial terus tentang isu-isu lingkungan, maka segala jerih payah pertumbuhan ekonomi akan menjadi sia-sia. Yang dulunya kita nilai bahwa pertumbuhan ekonomi, perkembangan ekonomi itu mampu mengangkat banyak orang dari segala kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraannya di seluruh dunia. Namun kalau misalnya katastrofe environment ini udah datang duluan, hal tersebut akan jadi sia-sia, dan segala jerih payah untuk membangun perkembangan lingkungan itu ya udah nggak akan berlaku lagi. So, untuk pertanyaan dari lingkungan penting versus genting, untuk saat ini saya merasa penting, karena mungkin beberapa teman udah ada yang ngerasain dampak dari isu lingkungan ini sendiri ya. Tapi kalau bagi saya sendiri, saya belum ngerasain, dan moga-moga saya nggak akan ngerasain. Begitupun juga negara-negara besar dan para pelaku ekonominya. Mungkin mereka tahu, paham, dan akan segala kerusakan lingkungan tersebut, namun belum sampai menyentuh mereka, sehingga mereka masih aman-aman aja. Namun saya pikir kalau misalnya hal tersebut sudah semakin genting, pasti aktor-aktor negara dan non-negara nggak akan tinggal diem aja, dan pasti akan ada progres yang lebih ketat daripada yang sekarang ini. Oke, mungkin sekian aja perspektif dari saya. Terima kasih.